Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Perkembangan perawatan human factor. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih perkembangan perawatan-perawatan penerbangan berdasarkan aspek human factornya. Nah, ini sejarah dulu ya. Ini pada Perang Dunia I itu eh, fokus eh, perawatan penerbangan itu lebih ke kondisi fisik seorang pilot. Tapi seiring berjalannya waktu, fokusnya berganti ke pesawatnya sendiri. Seperti lebih fokus untuk desainnya itu yang ergonomis seperti apa, bentuk kontrolnya, bentuk display, radar dan sebagainya, lalu dan lingkungan, pengaruh lingkungan juga untuk pilot itu seperti apa. Nah, pada saat Perang Dunia Pertama ini dibangun juga pusat penelitian penerbangan ya di Texas, yaitu Brooke Air Force Base dan Wright Field di Ohio. Nah, setelah itu Perang Dunia Kedua hmm, lebih ditekankan kepada keterbatasan manusia untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini kembali lagi berubah dari yang tadinya kondisi fisik pilot, lalu berganti ke desain pesawat terbang, lalu di sini kembali lagi ke faktor manusianya. Ini pada tahun 1947 penelitian dilakukan oleh Fitch and Jones yang mempelajari tentang seberapa efektif konfigurasi kontrol pada pada apa namanya, pada ruang kontrol pesawat. Ini skip aja karena sama aja sampai nanti. Nah, ini lalu perkembangannya ada peer model. Peer model sendiri ini kepanjangan dari People, Environment, Action, and Resources ya. Ini people itu apa sih? Eh, Manusianya yang mengerjakan pekerjaan itu. Environment itu lingkungan di mana manusia itu bekerja. Action, eh, aktivitas yang mereka lakukan. Resources itu sumber daya yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, yang pertama ini people, ini fokus kepada kondisi fisik, kondisi psikologi, kondisi psikososial dan uh, psikologikal. Nah, kondisi fisik itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, kekuatan, lalu tinggi badan, nah, seperti itu. Fisiologi itu bisa contohnya seperti beban kerja, pengalaman, sikap, dan emosional, mental. Lalu untuk psikologikal itu lebih ke aspek seperti lifestyle, lalu nutrisi yang masuk ke dalam tubuh seperti itu. Lalu psikososial itu eh, konflik yang ada dalam diri orang tersebut seperti masalah keluarga atau masalah yang lainnya. Nah, ini the company must consider factor like its person size, strength, age, eyesight. Nah, ini perusahaan harus mempertimbangkan tentang ukuran seseorang, kekuatan, umur, daya penglihatan. Nah, itu kenapa harus dipertimbangkan? Karena itu akan mempengaruhi pekerjaan yang mereka lakukan sebagai AMT ya, Air Force Maintenance Technician. Nih, a good human factor program consider the limitation of human and design the job accordingly. Human factor yang baik itu memperhitungkan
kapabilitas keterbatasan manusia tersebut. Lalu dengan adanya keterbatasan manusia tersebut, bagaimana perusahaan itu akan uh, menambahkan fasilitas atau suatu sumber daya untuk menutupi kekurangan itu atau melengkapi kekurangan itu, sehingga nanti para pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ini juga para pekerja juga dapat mengalami kelelahan mental di dalam pekerjaan mereka. Lalu permasalahan lainnya juga tentang kerjasama dan komunikasi. Ini sangat berpengaruh ya, kerjasama dan komunikasi ini ya. Kalau misal tidak ada komunikasi satu sama lain antar tim, nanti bisa misperception dan misunderstanding itu sangat mungkin terjadi sekali. Lalu ada lagi, ini contohnya pekerja, workers should be rewarded for finding ways to improve the system. Ini para pekerja dapat melakukan improvement pada sistem juga untuk mengeliminasi waste itu limbah. Nah, lalu sistem keamanan yang berkelanjutan. Kalau misal pekerja itu merasa aturan-aturan yang sudah ada itu kurang, nah mereka bisa menambahkan atau memberikan saran kepada atasannya untuk memberikan aturan-aturan yang lebih dinamis seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini environment atau lingkungan. Ini ada faktor fisik dan ada faktor lingkungan organisasi. Yang lingkungan fisik ini tergantung pada cuaca, lokasi kerjanya di lapangan atau di dalam ruangan, luas lingkup kerja, lalu jam kerja, pencahayaan, kebisingan, dan keamanan. Lalu untuk yang organisasi sendiri ini ada tentang tekanan, lalu ada keuntungan, moral tim, budaya perusahaan. Langsung lanjut aja. Nah, ini yang action. Job task analysis is the standard of human factor. Ini standar human factor untuk mengidentifikasi knowledge pekerja, skill, dan sikap pekerja ketika mereka mendapat pekerjaan. Nah, ini action, ini step, langkah untuk melakukan pekerjaan. Lalu urutan untuk melakukan aktivitas, berapa orang yang bergabung dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, lalu skill, attitude, dan lain sebagainya. Nah, lalu ini yang terakhir, R atau resources. Resources itu sumber daya ya. Ini ada prosedur atau workcard atau kartu kerja, lalu ada manual, ada perlengkapan tes, tools, komputer, training, quality system, material, workstand and lift, dan sebagainya. Nah, lalu ini contohnya aja, mobile phone can be resource. Kenapa mobile phone can be resource? Karena ini bisa digunakan untuk komunikasi sesama tim ya. Sangat ada sumber daya yang berguna sekali. Lalu untuk mendokumentasikan pekerjaan juga bisa langsung difoto seperti itu kan, bisa langsung dilaporkan. Sudah selesai ternyata materinya kita. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan di WA group ya, atau kalian bisa baca-baca sendiri tentang perkembangan perawatan penerbangan nanti. Kalau masih bingung lagi bisa baca-baca di handbooknya. Terima kasih.